Coba pikirkan, di antara semua pencapaianmu, apa yang telah kamu berikan untuk orang lain, untuk negara kita yang sedang mengalami masa sulit, untuk dunia media sosial yang semakin kacau, untuk pemikiran generasi muda, yang bahkan tidak lagi mengenal jati diri mereka sendiri atau bangsanya. Apa pemikiran sebagian besar rakyat kita yang semakin terpengaruh oleh informasi yang salah? Apakah mereka siap menghadapi masa depan yang cepat berkembang? Nurani saya dengan tegas mengingatkan bahwa jika saya tahu sesuatu, saya harus menyampaikannya kepada orang lain dan tidak hanya diam-diam memendamnya. Jika saya memiliki sumber daya apapun, saya harus berbagi dengan orang lain, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Terkadang, hal yang kecil bagi saya bisa menjadi sangat besar, bahkan segalanya bagi orang lain. Saya diingatkan bahwa selama ini saya diberi lebih banyak, bukan untuk digunakan hanya demi kenyamanan pribadi, tetapi untuk dibagi kepada orang lain. Saya terkadang berpikir bahwa dalam umur kita yang mungkin mencapai 60-80 tahun, kita seringkali lupa akan tujuan hidup yang sejati. Kita terlalu fokus pada kesuksesan dan karier pribadi, padahal hanya sedikit orang yang benar-benar memahami definisi sejati kesuksesan menurut perspektif Tuhan. Bukan hanya kesuksesan menurut standar dunia yang subjektif, tetapi kesuksesan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Hidup kita diisi dengan kerja keras, terus mengembangkan diri, dan meningkatkan keterampilan agar dapat menghasilkan lebih banyak uang. Namun pada akhirnya, semua manusia akan menghadapi momen paling pribadi di detik-detik menjelang kematian. Ketika kita dihadapkan pada satu pertanyaan saat menjelang kematian, selama hidup ini, apa yang telah kamu lakukan untuk dunia ini? Saya merasa sedih dan senang secara bersamaan. Sedih karena menyadari realitas yang kontras, tetapi juga senang dan bersyukur karena mendapatkan jawaban dengan cepat. Ini mengingatkan saya bahwa kehidupan memiliki keindahan yang tidak bisa kita dapatkan tanpa melalui proses, terutama dari kombinasi kesedihan dan kebahagiaan. Kebaikan dan keburukan, terang dan gelap. Kita bisa menghargai sinar terang karena adanya kegelapan di sekitarnya, seperti halnya pelangi yang indah muncul setelah hujan, atau permata yang indah terbentuk melalui proses kristalisasi jutaan tahun. Semua proses hidup harus dinikmati, karena tidak ada yang salah dengan kita selama kita masih bernafas dan bisa melakukan sesuatu esok hari. Kita mungkin tidak bisa memilih bagaimana kita dilahirkan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita akan meninggalkan dunia ini. Inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain di bumi, karena kita memiliki pilihan. Apakah Anda menyadari bahwa setiap objek di alam semesta, mulai dari yang paling berkuasa hingga yang paling kecil, memiliki takdirnya sendiri untuk menjadi bagian dari siklus alam semesta? Segala sesuatu di alam semesta ini memiliki takdirnya yang tercetak dalam setiap rangkaian DNA makhluk hidup dan di setiap atom materi. Matahari memiliki energi tak terbatas yang memberikan cahaya dan energi bagi seluruh makhluk di bumi. Cahaya matahari diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis, memberikan energi kepada serangga seperti jangkrik. Jangkrik menjadi makanan bagi hewan pemangsa seperti katak yang kemudian memberikan energi kepada ular. Bahkan ketika ular, predator puncak dalam ekosistem, mati, tubuhnya diurai oleh decomposer seperti bakteri atau jamur menyuburkan tanah. Semua ini adalah bagian dari perpindahan energi yang tidak pernah berhenti dalam ekosistem alam semesta. Dengan adanya air dalam tanah yang subur, nutrisi dari bangkai elang pada akhirnya memberikan energi bagi pohon-pohon untuk terus tumbuh tinggi dan besar. Pohon-pohon besar ini menghasilkan oksigen untuk atmosfer bumi, menjaga suhu atmosfer tetap hangat dan stabil. Hangatnya atmosfer ini menghangatkan air laut, menyebabkan penguapan air laut yang naik ke atas awan. Angin membawa awan-awan ini kembali ke daratan tinggi, menghasilkan hujan. Air hujan kembali ke tanah melalui sungai, dan akhirnya kembali ke samudra. Di samudra, dimulai rantai makanan, dimulai dari predator tertinggi seperti paus dan hiu yang memangsa ikan-ikan kecil seperti tuna. Tuna melanjutkan rantai makanan dengan memakan ikan-ikan yang lebih kecil, dan seterusnya. Hewan-hewan kecil ini memerlukan makanan dari makhluk bersel tunggal yang sangat kecil, seperti fitoplankton, yang juga menyediakan 50% dari total oksigen di bumi. Organisme tak terlihat ini memiliki peran besar dalam ekosistem bumi, memberikan oksigen yang kita perlukan untuk hidup setiap detiknya. Sungguh indah, bukan?
Seluruh proses pertukaran energi di alam semesta ini bermula dari energi tak terbatas yang dipancarkan oleh matahari, dengan tujuan untuk didistribusikan kepada seluruh makhluk di bumi. Takdir mereka sudah tertulis dalam inti sel DNA mereka, dan mereka menjalankan peran mereka tanpa ragu. Alam begitu harmonis karena setiap makhluk tahu siapa mereka sebenarnya dan menjalankan perannya tanpa keraguan. Seekor burung di udara hidup tanpa mengkhawatirkan hari esok, karena mereka percaya bahwa alam akan menyediakan untuk mereka dan anak-anak mereka. Ini berbeda dengan manusia yang selalu mengkhawatirkan masa depan. Meskipun takdir manusia juga sudah ditentukan dalam setiap inti sel DNA mereka. Sains modern bahkan dapat memprediksi wujud fisik seseorang hingga 50 tahun ke depan, berdasarkan blueprint DNA mereka. Warna rambut, warna kulit, bahkan warna mata sudah tertulis dalam DNA. Begitu juga dengan kecenderungan sifat, tingkah laku, dan kondisi kesehatan di masa depan, semuanya sudah ditetapkan sejak awal, bahkan sebelum kelahiran seseorang. Hal ini menegaskan bahwa ada sistem yang mengatur kita semua, serta seluruh alam semesta. Semua hal, mulai dari yang terlihat hingga yang tak terlihat, beroperasi dalam sebuah sistem yang saling mendukung satu sama lain untuk menjaga kelangsungan siklus kehidupan. Mulai dari partikel terkecil seperti proton dan neutron di inti atom hingga daya tarik gravitasi yang menjaga bumi berputar mengelilingi matahari dalam tata surya, semuanya terhubung dan saling mempengaruhi. Alam semesta ini seperti sebuah puzzle rumit yang terdiri dari berbagai potongan, namun semuanya bersatu demi mencapai tujuan akhir yang sama. Seluruh sistem yang terus berjalan di alam semesta adalah refleksi dari kehendak Sang Pencipta yang memancarkan sistem algoritma, rumus-rumus fisika dan astrofisika, matematika, biologi, dan geografi. Semua yang kita lihat dan rasakan adalah perwujudan dari kehendaknya yang dimulai sejak awal terciptanya segalanya. Bisa dikatakan bahwa Tuhan berbicara melalui segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Semua peristiwa saat ini adalah refleksi dari suaranya yang tak henti-hentinya bercerita kepada kita tentang bagaimana hidup seharusnya dijalani. Inilah mengapa terdapat biodiversitas di alam semesta ini. Semua berbeda dan memiliki peran masing-masing yang saling membutuhkan untuk kelangsungan siklus kehidupan. Tanpa keberagaman, semua akan punah. Manusia pun dirancang berbeda-beda dengan peran masing-masing di bumi ini. Tanpa harus iri atau dengki, kita harus menerima kodrat kita sendiri. Bayangkan jika seekor jangkrik iri dengan kapak dan mencoba menjadi katak. Atau jika seekor katak dengki dengan ular dan mencoba menjadi ular. Jika semua ingin menjadi predator puncak seperti elang, maka ekosistem alam akan hancur. Semua ini karena ketidakpahaman akan hakikat kebahagiaan. Sebagai manusia, kita sering berusaha menjadi seseorang yang jauh dari diri sendiri, mengabaikan suara nurani yang terus bergema, hanya untuk mengejar kebahagiaan semu yang tercipta oleh norma sosial yang keliru, seperti kekayaan, kekuasaan, atau pengakuan. Namun, jika kekayaan, kekuasaan, atau pengakuan dianggap sebagai jaminan kebahagiaan, Tuhan tidak perlu menciptakan keragaman yang saling melengkapi dalam sebuah sistem. Tuhan hanya perlu menciptakan lebih banyak predator yang kuat untuk saling berkompetisi, hingga yang paling kuat yang akan bertahan. Namun, pada akhirnya, bahkan yang paling kuat akan mati karena tidak ada landasan ekosistem yang tetap. Di manakah keindahan dalam sistem seperti itu? Sadarkah bahwa sistem ini tercermin dalam seluruh umat manusia saat ini, menghasilkan kondisi saat ini? Alam semesta ini telah memberi banyak pelajaran kepada kita, manusia, yang pedesri waktu man. Hidup seharusnya tidak hanya untuk kebaikan Tuhan, tetapi juga untuk kebaikan seluruh makhluk di bumi ini. Siklus pertukaran energi yang terjadi di bumi tidak pernah mengembalikan energi yang diberikan oleh matahari. Matahari terus menyinari tanpa berharap kembali. Sama seperti Tuhan yang terus memberikan kasih-Nya tanpa mengharapkan balasan. Yang diinginkan hanyalah agar setiap makhluk menyebarkan kembali kasih yang diterima kepada yang lain untuk menjaga kesinambungan siklus alam semesta. Kebahagiaan sejati hanya bisa diperoleh oleh makhluk yang menerima kodratnya dan menjalankan hidup sesuai takdir, menjadi bagian dari siklus alam semesta. Semua berbeda, unik, namun saling bersinergi dengan hak yang sama untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ketika setiap makhluk menerima dan menjalankan kodratnya dengan ikhlas dan bersyukur, setiap insan akan mencapai kebahagiaan hakikinya tanpa perlu mengukur dari perspektif dunia.
Manusia tidak hanya ditakdirkan untuk lahir, bertahan hidup, dan mati demi kembali kepada penciptanya. Kita lebih mulia dari hewan dan tumbuhan karena kita memiliki kebebasan untuk memilih jalur hidup kita. Ekosistem hewan dan tumbuhan telah tetap konsisten selama ratusan ribu tahun karena mereka tidak memiliki pilihan. Mereka hidup dan mati tanpa memberikan warisan untuk generasi berikutnya. Namun, manusia memiliki kebebasan untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik atau sebaliknya. Pilihan bebas manusia menentukan takdir dunia ini dengan perbedaan yang besar. Karena itu adalah manusia yang menentukan arah dari masa depan bumi ini. Di tengah kebisingan dunia saat ini, yang seringkali membingungkan nurani kita mengenai yang benar dan yang salah, sudah saatnya kita kembali kepada refleksi yang paling jujur dari suara Tuhan. Alam semesta di sekitar kita. Seluruh pesan tersirat dalam alam semesta ini telah ada sejak lama, jauh sebelum manusia, dan tetap tidak berubah sejak awal penciptaan. Alam semesta ini merupakan hasil pemikiran yang absolut, sedangkan pemikiran manusialah yang memisahkan dan membedakan segalanya dari masa ke masa, dipenuhi dengan kesubjektivitasan yang fana, termasuk dalam strata ekonomi, ras, agama, budaya, pendidikan, bahkan fisik. Namun, sinar matahari tetap menyinari seluruh makhluk di bumi, tanpa memandang spes atau golongan, demi terciptanya siklus kehidupan yang saling bersinergi. Alam semesta tetap harmonis dan seimbang sejak awal penciptaan, karena kaya akan diversitas yang melebur bersama demi satu tujuan yang sama. Tanpa elektron, proton tidak akan bermakna. Tanpa gelap, terang tidak akan terlihat. Tanpa dingin, panas tidak akan terasa. Dan tanpa betina, jantan tidak akan berarti. Satu-satunya alasan mengapa dunia tetap eksis hingga saat ini adalah karena keberagaman. Bagaimana mungkin kita bisa memisahkan ilmu pengetahuan dari Tuhan? Ketika pada hakikatnya, semua ilmu pengetahuan dan hukum alam di seluruh semesta adalah refleksi dari kehendak Tuhan. Di dalamnya tersimpan ribuan pesan penting mengenai bagaimana siklus kehidupan seharusnya berjalan sesuai rencananya. Setiap materi dalam alam semesta ini merupakan bagian dari Tuhan, karena tidak ada yang terjadi di luar kehendaknya. Tuhan hadir dalam setiap aspek fisika, biologi, geologi, kimia, matematika, serta dalam seluruh sistem mengatur semesta ini. Dia juga hadir dalam setiap makhluk hidup, dari yang terbesar hingga yang tak terlihat, bahkan dalam setiap sel dan atom. Ketika seseorang tidak menghargai dan membenci makhluk lain, hidup dalam egoisme dan pemikiran sendiri, mereka secara tidak langsung menjauh dari kehendak Sang Pencipta. Begitu pula ketika seseorang meninggal dengan mencintai semua makhluk hidup, menjaga dan melestarikan alam semesta, serta menjadi bagian dari siklus kehidupan sesuai kodratnya, mereka mengikuti kehendak Tuhan. Secara tidak langsung, kita juga menghormati dan mencintai Tuhan kita, karena tidak mungkin kita membenci ciptaannya dan mencintainya pada saat yang sama. Jadi, apakah selama ini kamu pernah mendengarkan suara Tuhan? Tuhan selalu hadir untuk kita, untuk saya dan untukmu, tidak pernah mendekat atau menjauh. Namun, kita yang sering kali menjauh dan enggan mendengarkannya karena terlalu terpaku pada ego dan keinginan kita sendiri yang sering kali diselimuti oleh kebisingan emosi dalam pikiran dan jiwa kita. Dan itulah mengapa saya kembali, tidak untuk hal yang lebih, hanya untuk menjalankan kodrat saya sebagai bagian dari siklus semesta ini, untuk membuat bumi ini menjadi tempat yang lebih baik dari sebelumnya, dan meninggalkan warisan untuk generasi berikutnya, agar mereka bisa hidup lebih baik daripada hari ini. Dengan demikian, saya berharap bahwa kita semua dapat mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan, menghormati ciptaannya, dan bersatu dalam upaya menjadikan dunia ini lebih baik untuk generasi mendatang. Mari kita menjalankan peran kita sebagai bagian dari siklus alam semesta ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Terima kasih telah menyimak. Semoga kita semua dapat berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa lagi.